Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Bagi yang pertama kali mampir di vlog saya, perkenalkan nama saya Yesi, saya berasal dari Tuk-Tuk, Pulau Samosir, Indonesia. Jadi setelah sebulan sampai di Belanda dan sebulan menunggu ID card, saya mencari pekerjaan dan setelah seminggu saya dapatkan ID cardnya, saya langsung bekerja. Jadi dalam waktu 5 minggu saya di Belanda, saya langsung dapat pekerjaan. Cara yang saya lakukan adalah yang pertama, saya searching di Google sebelum ID card saya keluar. Saya cari-cari setiap hari lowongan pekerjaan dan saya memang mencari yang sesuai dengan kemampuan saya. Karena saya belum pintar bahasa Belanda dan saya mencari pekerjaan yang dimana masih bisa sedikit menggunakan bahasa Inggris. Dan saya mencari di sebuah perusahaan yang letaknya 3 kilometer dari wilayah rumah saya. Jadi sebelumnya saya belum tahu ada perusahaan ini ya. Saya cari pekerjaan di perusahaan-perusahaan manapun itu, saya coba-coba dan mereka memang menelepon saya. Mereka telepon saya karena saya langsung coba melalui email dan memang pada saat itu ID card saya belum keluar. Jadi mereka telepon dan saya bilang, "Oh, saya mau tahu aja karena saya mau tahu gimana pekerjaannya, apa yang harus saya lakukan." Nah, setelah itu setelah saya dapatkan kartu ini, saya searching perusahaan bunga yang dekat dengan lokasi wilayah saya. Jadi perusahaan ini saya dapatkan alamatnya dari Google dan saya dapatkan juga nomor teleponnya, lalu saya telepon ke perusahaannya. Nah, dari perusahaan ini mereka bilang, ya kita menerima tapi kamu harus melalui Uitzendbureau atau agen tenaga kerja. Jadi nggak langsung kasih surat lamaran ke perusahaan. Nah, setelah itu saya cari di mana Uitzendbureau-nya, agen tenaga kerjanya, dan mereka kasih tahu alamatnya. Setelah itu saya pergi ke alamat itu. Saya pergi jalan kaki pakai Google Map yang tadinya saya nggak tahu di mana alamatnya. Dan saya pergi ke sana karena saya juga belum berani naik sepeda di sini karena di jalanan sangat ramai dan peraturan-peraturan di jalan juga bukan seperti di kampung saya ya. Jadi di sini rambu-rambunya saya harus tahu juga. Nah, setelah itu saya pergi ke Uitzendbureau tadi dan setelah itu saya ngomong, saya sudah telepon ke perusahaan dan mereka suruh saya datang ke sini. Setelah itu mereka tanya, kamu sudah berapa lama di sini? Saya bilang saya masih kurang lebih 5 minggu karena pada saat itu kebetulan hari Rabu ya, hari Rabu saya datang, saya kasih tahu saya sudah pernah bekerja di perusahaan di Indonesia. Jadi saya sudah ada pengalaman di produksi. Setelah itu mereka minta data-data saya dan saya disuruh pulang ke rumah. Nah, saya pulang ke rumah pada hari Kamisnya saya dipanggil lagi. Saya datang hari Kamis ke tempat Uitzendbureau tadi dan saya bawa surat lamaran saya. Saya buat surat lamaran saya seperti ini. Ini surat lamarannya sangat simpel dan ini memang benar-benar surat lamaran yang saya pakai untuk melamar pada waktu itu. Saya buat surat lamarannya sama seperti di Indonesia, cuma saya buat dalam bahasa Belanda. Saya buat aja, saya cari dari Google Translate. Saya buat dari Google Translate. Nah, ini sangat simple dan saya buat hanya di kertas folio. Ini yang saya pakai benar-benar melamar pada saat itu. Nah, setelah itu saya kasih ini dan saya kasih semua fotokopian apa yang dia minta, data-data saya. Dan setelah itu mereka tanya apa pengertian atau arti dari kata-kata yang ada saya tulis di sini karena ini kan bahasa Belanda. Jadi mereka tanya, siapa yang buat surat lamaran ini? Saya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya apa? Jadi mereka langsung tanya, karena ini bahasa Belanda, mereka tanya, apakah kamu benar-benar mengerti? Walaupun hanya sebatas ini. Nah, jadi saya memang sudah hafal ya. Jadi saya kasih tahu, ini artinya begini, ini artinya ini. Saya kasih tahu dan mereka bilang, oh ya kamu sudah cukup mengerti. Saya akan kirimkan data-data kamu ke perusahaan dan nanti akan saya hubungi kalau perusahaan sudah menerima atau menyuruh kamu datang ke sana. Setelah itu saya pulang ke rumah. Itu pada hari Kamis dan hari Jumat pagi dia telepon. Iya sih, nanti pukul 10 kamu bisa datang ke perusahaan langsung. Saya takut karena saya masih hanya 2 kali pergi naik sepeda ke perusahaan itu karena saya tahu di situ ada lowongan pekerjaan. Jadi saya coba 2 kali pergi ke sana naik sepeda pelan-pelan dan saya udah tahu lokasinya. Setelah itu saya pulang. Saya sedikit takut karena saya nggak ngerti bahasa. Maksudnya saya belum bisa selancar mereka berbicara dan saya
benar-benar ini yang pertama kali saya cari pekerjaan. Dan saya datang ke perusahaan itu hari Jumat itu juga. Saya datang ke perusahaan itu jam 10 pagi dan jam 9 saya sudah sampai. 1 jam saya menunggu, 1 jam saya lihat ke sana kemari, saya lihat bagaimana ini dan dari mana pintu masuknya. Saya sama sekali nggak ngerti. Setelah itu saya pelan-pelan saya masuk ke dalam dan mereka suruh saya ke administrasi, dan di sana ada saya lihat 2 orang pria sedang duduk. Lalu saya tanya dalam bahasa Inggris di mana tempat administrasinya. Mereka kasih tahu dan saya masuk ke sana. Setelah saya masuk, saya disuruh menunggu 10 menit karena udah menunggu agak lama di luar ya. Jadi saya tunggu di administrasi, saya duduk di sana. Setelah jam 10, supervisornya datang dan panggil saya. Kamu ya sih, ya. Dan saya dipanggil ke dalam. Dia interview saya, dia tanya-tanya di mana kamu sudah pernah bekerja, seberapa lama kamu di sini, kamu naik apa ke sini. Karena dari agen tenaga kerja mereka menjelaskan semuanya. Dia bilang kalau saya itu benar-benar positif. Outsourcing bilang ke perusahaan, saya masih baru sebulan, sedikit mengerti bahasa Belanda, dan saya sudah pernah punya pengalaman di produksi, dan juga saya nggak pernah naik sepeda dan saya belajar naik sepeda hanya untuk kerja di tempat ini. Dan saya juga bikin alasan kenapa kamu ingin bekerja, karena saya ingin punya koleha. Saya ingin belajar bahasa Belanda lagi karena dalam waktu 3 tahun saya juga harus lulus bahasa Belanda setelah sampai di Belanda. Nah setelah itu gimana pengalaman kamu, dan saya kasih tahu karena dari Indonesia saya sudah persiapkan. Dan saya sudah bawa surat pengalaman kerja saya dulu waktu saya kerja di Batam. Jadi ini bekerja di Unisem, saya sebagai quality saya tunjukkan, dan saya juga pernah bekerja di PT Sanyo, PT Nidek. Sebenarnya ini PT-nya sama, tapi PT-nya sama, cuman pernah ganti nama. Jadi saya tunjukkan 2 pengalaman kerja, dan ini adalah sertifikat saya waktu dulu saya bekerja. Jadi semuanya saya tunjukkan kepada mereka, dan mereka bilang ini sangat bagus. Nanti kami akan hubungi ke agen tenaga kerja atau outsourcing bureau tadi, gimana hasilnya. Kalau kamu diterima, mereka akan mengabarimu. Nah setelah itu saya pulang ke rumah, saya cukup lega, dan jam 2 siang saya pergi ke supermarket. Nah, setelah sampai di supermarket, baru sampai di sana, saya ditelepon dari agen tenaga kerja. Boleh kamu datang ke sini untuk tanda tangan kontrak. Nah, setelah itu saya langsung cus, karena ini sangat menyenangkan didengar, karena ini sangat cepat. Dari hari Rabu saya datang nanya-nanya pekerjaan, hari Kamis saya antar data-data, hari Jumat saya diinterview, Jumat siang saya langsung tanda tangan kontrak. Dan mereka nanya, kapan kamu start bisa bekerja? Jadi saya bilang hari Senin saya bisa, karena saya sudah bosan di rumah, sudah sebulan. Jadi saya langsung bilang hari Senin saya kerja, dan dia nanya, kamu bisa 3 hari atau 4 hari? Dan saya jawab 5 hari kerja. Saya lama kerja di produksi, 5 hari kerja, dan bahkan itu 12 jam. Ini hanya 8 jam per hari atau 7,5 jam per hari. Jadi buat saya itu nggak terlalu sulit. Itulah pengalaman saya ketika saya ingin mendapatkan pekerjaan. Sampai jumpa.